kita belajar kehidupan ya. Kehidupan itu adalah persiapan. Persiapanlah kita karena bagi saya ya, kalau saya lahir ke dunia ini karena undangan ya. Tidak pernah meminta saya untuk dilahirkan ke dunia ini, dan tidak pernah menyakiti makhluk hidup atau membuat anak untuk disakiti. Jadi statusnya memang saya belum menikah dan belum mempunyai anak. Hidup saya itu selalu mau dibilang berhati-hati ya, saya kategori berhati-hati dan berani gitu ya. Karena memang kehidupan mengajarkan saya untuk berhati-hati. Persiapan ketika saya dulu usia saya 5 tahun, saya mulai sekolah. Saya masih ingat tuh waktu saya masuk sekolah TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah, lulus sampai 26 tahun. Itu melalui perjalanan yang panjang dan tidak mudah saya lalui. Setelah itu saya mencari kehidupan yaitu kita terjun di lapangan ya, tentang bagaimana mencari rezeki dan ibaratnya menjadi matang setelah kita melalui proses pendidikan kita selama dari kecil sampai dewasa itu. Dan setelah saya usia 30 tahun, lewat 30 tahun, dikasih ilmu baru sama Allah. Saya bilang itu 13 tahun saya belajar, dan itu juga belajar kehidupan yang tidak mudah ya. Berarti kan saya udah dipersiapkan nih, dari kecil udah dibimbing sebenarnya. Ada yang bimbing saya gitu ya. Saya dari kecil itu kata guru saya harus banyak baca apa aja dibaca. Semua ilmu adalah dibaca. Kita bisa tahu petunjuk karena kita membaca gitu ya. Setelah saya kuliah juga, saya juga diberi petunjuk juga nih, suruh banyak baca. Bukannya berarti bagaimana banget, tapi baca tentang semua ilmu pengetahuan. Nah, saya dewasa, bapak saya bilang katanya harus belajar semua ilmu pengetahuan. Jadi ibaratnya kita harus tahu ilmunya sebelum tantangan itu dimulai, tantangan kehidupan. Udah gitu namanya juga dulu saya masih kecil, masih suka main-main, masih pengen bergaul dengan teman-teman sebaya. Itu kan jiwa-jiwa saya itu masih seperti itu ya, ibaratnya disuruh ditotokin belajar gitu. Nah, sekarang saya setelah ditinggal sama bapak saya itu jadi paham tentang kehidupan. Jadi usia itu jangan kita buang-buang. Di usia berapa saya lulus S2 itu 26 tahun. Jadi saya tidak membuang-buang waktu. Selama saya masuk sekolah pun sama kuliah, waktu saya untuk mengurusi keluarga ya, terutama nenek waktu itu. Jadi tangan saya satunya lagi untuk belajar, satu lagi untuk ngurusin keluarga saya yang ada di rumah. Jadi waktu saya jangan dibuang-buang. Setelah saya melalui usia lewat 30 tahun, saya juga bekerja. Saya juga bekerja tuh mulai lulus kuliah. Jadi bolak-balik kerja, pindah kerja lah. Setelah 30 tahun, lewat 30 tahun saya juga bekerja juga, saya bolak-balik karena memang bapak saya terus sering sakit ya, jadi saya bolak-balik pindah kerja. Nah, di situ saya diberikan ilmu baru nih sama Allah tentang kita menjalani kehidupan ini sampai bagaimana sih kita mencari jalan keluarnya. Jadi saya totalitas dalam belajar, dalam sekolah, dalam saya mengejar pendidikan saya gitu ya. Pendidikan seperti saya udah selesai kuliahnya gitu. Totalitas saya mengurus orang tua juga totalitas, mengurus keluarga totalitas. Saya hidup di dunia ini ibaratnya udah terlanjur karena diundang nih sama kedua orang tua saya, dan tidak pernah menciptakan manusia lain untuk disakiti gitu. Jadi berhati-hatilah, saya termasuk kategori berhati-hati. Jadi saya kesini karena undangan, datang ke dunia ini karena undangan, dan saya juga tidak mau dikasih terlalu beban yang berat ya.
Beban yang berat itu ya bukan kesalahan saya nih hidup ini ya, bukan aktivitas yang ilegal tuh bukan aktivitas saya yang ibaratnya orang lakukan. Jadi saya tuh memang tidak mau diberikan beban yang berat, tidak mau diberikan memang kita kalau menuju surga itu ibaratnya bebannya berat, tapi saya udah nggak mau. 39 tahun aja saya udah bebannya tuh seperti punuk ya, punuk, dibilang punuk, punuk orang-orang yang tinggal di neraka gitu. Padahal saya tidak pernah melakukan punuk-punuk tersebut. Udah nggak mau. Pokoknya saya maunya hidup saya tuh mengerjakan tugas, bekerja, totalitas, mendapatkan hasil. Setelah itu pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan selamat. Kan kita baliknya ke penciptanya. Kan karena orang tua itu kan bagi orang tua kita tuh hanya titipan gitu, titipan, dan orang tua juga bagi kita tuh juga titipan ya. Jadi sebenarnya kita yang memiliki adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nah untuk yang masih muda janganlah membuang-buang waktu, karena nanti lebih kompetisi lagi nih nanti, udah era milenium, berarti kita harus kompetitif semuanya. Nah, yang kenapa saya kasih program-program di karir IT saya itu supaya kita menjalani kehidupan ini tidak sia-sia. Allah menciptakan makhluk hidup melalui pernikahan manusia itu tidak sia-sia gitu, tidak sia-sia dibuatnya. Jadi kita tuh totalitas juga dalam mengerjakan tugas-tugas, dan kita baliknya juga totalitas. Balik ke Allahnya udah selesai nih tugasnya, udah sip. Jadi tinggal enak. Jadi yang kasus-kasus yang berat-berat seperti yang itu sebaiknya memang melalui program terstruktural seperti Immortal atau apalah itu, untuk menjalani kehidupan ini lebih terstruktural dan lebih rapih, sehingga nanti kan kalau di kehidupan itu begini ya, ada umur-umur yang harus kita lalui ya. Umur ini kita untuk sekolah atau pendidikan, umur ini kita harus bekerja, ada umur ini ada orang yang memang harus menikah dan harus memiliki anak, ada orang yang harus tetap melaksanakan tugasnya, ada yang tidak menikah juga tapi dia tetap belajar dan bekerja, ada memang udah ketentuan dari Allah, kita harus patuh aja apa yang menjadi takdir Allah. Jadi bekerja dan berusaha itu memang udah keharusan kita mencari rezeki. Tapi kalau menikah itu memang ada beberapa orang yang menikah dan tidak menikah, memang itu udah dari ketentuan takdirnya, memang seperti itu, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Karena kemungkinan kalau dia menikah nanti bisa jadi dia akan disakiti oleh suaminya atau apa, jadinya dia memang harus bekerja aja terus sampai waktunya habis di dunia ini gitu. Nah, terus bagaimana cara mencari jalan keluar nih? Jalan keluarnya itu kita harus mengerjakan tugas dengan rapih. Saya walaupun di usia tua tetap aja harus belajar nih. Saya bilang kita itu seperti sekolah. Kalau mau datang ke sekolah kita harus berpakaian bagus, mengerjakan tugas-tugas. Jadi orang juga guru pun senang gitu. Oh ya, ini udah siap nih tantangan ini semuanya. Nah, udah gitu kita juga di usia-usia kita tuh harus mempersiapkan kesehatan kita ya. Biasanya usia 40 itu udah mulai kolesterol nih usia kita. Tetap kita harus belajar kolesterol. Terus usia 50 kita udah mulai kena stroke. Usia 60 kita udah giginya rontok, udah nggak ada giginya, udah nggak bisa makan. Nah, kita harus persiapkan itu dana-dana untuk perawatannya. Dan kalau memang dari golongan atas, menengah, dan bawah itu khusus untuk bawah ya, memang harus ada persiapan dana dari pemerintah untuk perawatan ya. Karena kan saya bilang itu ada sebagian yang korupsi mengambil hak milik orang-orang yang bawah. Jadi memang harus dibagi lihat data. Jadi semua merata lah, diberikan perlindungan, perawatan, di absensi nih dari segala golongan. Ini giginya ada pengobatan untuk gigi gratis, ada untuk kesehatan gratis, jadi kita itu kembali kepada Allah itu dalam keadaan yang baiknya. Setelah kita usia nanti 70, mungkin daya pikir kita berkurang, kita juga aktivitas juga mulai berkurang, kita tetap aja belajar menjalani kehidupan dengan bahagia. Terutama di usia yang lansia itu programnya harus ketemu dengan teman-teman sebaya. Jadi diukur nih nanti kita pendataan untuk orang-orang IT
Jadi dilihat siapa yang masih hidup di usia umur 70. Kita mulai batasannya usia 60 yang masih hidup usia sebaya berapa, jadi kayak sekolah. 70 kita masih lihat dulu datanya, kita dikumpulkan oleh teman-teman sebayanya yang sebaya berapa. Nanti di data itu kan kita dilihat hasilnya nih, kira-kira yang umur 80 ada berapa orang dalam area ini, kira-kira umur 90 atau 100 ada berapa orang di area ini. Nah, ketika mereka memiliki teman yang sebaya, mereka juga mempunyai kebahagiaan, oh saya masih ada nih temannya yang hidup. Nah, itu kita kumpulkan aja, kita bikin program buat invitation card. Di situ kita itu kerjasama ya untuk orang IT dan pendataan dan untuk dokter-dokter, bukan untuk panti jompo, bukan. Jadi program invitation card untuk have fun untuk di hari tua. Jadi di situ juga ada program misalnya untuk pengetahuan, misal dulu dia istilahnya pernah jadi pensiunan apa yang tetap masih hidup, kita kumpulkan dengan teman-teman sebaya di usia 70, 80, 90 misalnya itu. Dan itu untuk IT itu fungsinya untuk pendataan orang-orang yang usia lansia yang masih tetap sebaya, agar mereka senang hatinya juga karena masih memiliki teman sebaya di usia lansia yang masih ibaratnya jarang orang yang hidup ya di usia lansia itu. Nah, kita sebagai negara nih ya, pemerintah itu harus mendata di usia 100 tahun ada berapa orang nih yang hidup di situ, masih ada berapa orang. Nah, kita kan lakukan perawatan dan perlindungan, kita lebih terstruktur nih, udah invitation card memberikan kebahagiaan dan kebutuhan mereka. Jadi kita udah pendataan usia 112 ada nggak yang hidup, kita kumpulkan teman sebaya nih di sini, pendataan di situ nama dokter-dokternya. Nah, di situ kita lebih terakurat untuk memberikan perawatan dan perlindungan. Itu ya, pemerintah itu belajar untuk menyelesaikan solusi masalah untuk orang-orang yang misalnya berumur panjang tapi tetap awet muda gitu ya, nggak tua-tua. Jadi dia ada program-program tertentu, jadi dia tidak merasa sendiri hidupnya, dan itu kan merupakan bagian dari ilmu pengetahuan dan untuk membuka jalan solusi, jalan keluarnya itu seperti apa. Bukan berarti orang-orang yang lansia itu dibully, bukan. Itu adalah ilmu pengetahuan yang nanti akan menjadi ibaratnya nanti akan hasilnya tuh bagus gitu. Kalau kita menemukan ternyata ada orang usianya 115 masih hidup, masih sehat, dan kita berikan perawatan dan perlindungan dari segi kesehatan terus semuanya, kita rawat sampai totalitas sampai akhir usianya. Dan ketika akhir usianya kita berikan yang layak untuk kuburannya atau enggak gimana. Jadi memang udah terstruktur, tidak ada yang pemerintah itu mematikan usia panjang, tidak ada ya, tidak ada. Jadi memang kita itu lebih ke arah pengetahuan dan itu kan sesuai dengan Garuda Pancasila ya. Ibaratnya kita itu kita nih yang junior belajar kepada senior, yang senior lagi belajar kepada senior lagi. Jadi kita harus belajar ke suhunya, dan nanti setiap kita menapaki usia-usia seperti yang senior, kita udah tahu nih jalan keluarnya. Oh, di jalan keluarnya itu rapi ya. Jadi dia kembalinya kepada penciptanya juga bagus, dan dia bahagia di dunia ini. Jadi memang tidak ada penyesalan atau sebab akibat yang ibaratnya menjerumuskan mereka datang ke dunia ini gitu.